Kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Kita lebih pada supaya masyarakat tahu bahwa memang ada upaya-upaya yang cenderung tidak fair gitu, dan itu bukan satu-satunya cara, tapi rangkaian peristiwa yang saya kira publik sudah tahu juga, banyak yang menulis, banyak yang membicarakan diri. Dan benar sekali kalau dikatakan pergantian artinya lebih dari satu, itu benar sekali. Secara proses pertimbangan Pak Anies tentu calon wakil presiden yang memang bisa bekerja sama secara sinergis dengan beliau, karena memang harapannya adalah wakil presiden akan punya peran lebih penting, lebih akan ada pembagian tugas dan tanggung jawab kerja-kerja pemerintahan supaya efektif begitu. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid, Mbak Yeni Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar, termasuk Sandiaga Uno, itu masuk di dalam pertimbangan Pak Anies. Menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan, bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77. Barangkali sah saja, cuman ingin kita menyampaikan kepada publik, pada masyarakat, para pendukungnya Pak Anies, bahwa suasana memang tidak seperti biasa, tidak mudah, dan saya pun berdialog dengan sejumlah pihak termasuk para pengamat internasional, media-media internasional itu mereka bertanya kenapa sampai begini rupa gitu ya, dan memang penjelasannya sulit untuk dijelaskan dengan rasional, tapi itulah yang kita alami dan barangkali ini bagian dari dinamika perjuangan, tantangan berjuang untuk mendorong perubahan. Dan memang seperti kesepakatan koalisi partai, semua diserahkan kepada kewenangan penuh dari calon presiden untuk memilih siapa calon wakil presiden yang akan dipilih. Dan bagi kami dari tim Juber ya, lebih cepat memang lebih baik, karena dengan demikian kami bisa bekerja lebih terarah, lebih efektif gitu dalam waktu yang relatif singkat. Koordinasi dengan koalisi tentunya dilakukan sangat efektif ya, sangat dekat. Barangkali setelah kembali dari naik haji bisa kita harapkan ada perkembangan yang lebih konkret. Triliun. Kota kedua lebih besar Surabaya 9,5, lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi
agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Di depan Wali Kota Indonesia, Anies Baswedan bilang begini, "Saya tak ingin buang garam ke laut." Dikutip dari poskupang.com, kandidat presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyatakan tak ingin banyak bicara tentang pembangunan kota di hadapan para wali kota se-Indonesia, sebab para wali kota sejatinya sangat memahami hal tersebut. Para wali kota itu bukan saja menguasai teori, tetapi lebih pada hal-hal praktis, sehingga dirinya tak ingin membuang garam di laut, ujar Anies Baswedan. Ia mengatakan hal itu ketika didaulat untuk memaparkan gagasannya di hadapan para wali kota se-Indonesia pada kegiatan Rakernas Apeksi 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 13 Juli 2023. Dikatakannya dalam membangun kota, sesungguhnya ada 3 level yang harus dilakukan dalam memanage pengelolaan kebijakan publik. 3 level itu didapatkannya ketika mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022. Pertama, gagasan yang diturunkan dalam bentuk narasi. Kedua, sehingga bisa dipahami secara sama oleh semua. Dengan begitu, visi itu bisa diketahui secara sama dan simetris. Sementara level ketiga adalah eksekusi. Artinya, kata Anies Baswedan, tak ada karya tanpa gagasan, tak ada karya tanpa narasi. Dengan gagasan yang dinarasikan secara baik, maka akan semakin baik pula karya yang akan dilakukan. Jadi gagasan, narasi, dan karya merupakan hal lain dari yang namanya ide. Perencanaan hingga pada tataran pelaksanaan, narasi menjadi hal penting dalam membangun pemahaman publik tentang gagasan dan karya yang dilakukan pemerintah. Anies lantas membeberkan ketimpangan Indonesia di malam hari. Kepincangan itu terlihat dari terangnya suasana malam di seluruh kota di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa dari aspek Indonesia terang itu hanya terpusat di wilayah Jawa dan Sumatera. Bahkan selepas Pulau Jawa ke Sumatera, terang malam demikian tak seimbang. Begitu juga dengan terang malam di kota-kota lain di Kalimantan hingga di Nusa Tenggara. Setelah Jawa terlihat sangat terang, berikutnya adalah Malaysia. Ini tentu beda dengan India, negara yang berpenduduk lebih dari 1 miliar orang. Juga beda dengan di Korea. Di Korea, penerangan malamnya demikian luar biasa. Sedangkan di Indonesia, terangnya hanya terpusat di Jawa, sedangkan di luar Jawa umumnya gelap. Disitulah ketimpangan yang sampai saat ini masih terjadi di tanah air. Para wali kota itu bukan saja menguasai teori, tetapi lebih pada hal-hal praktis, sehingga dirinya tak ingin membuang garam di laut, ujar Anies Baswedan.